semester 2. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Fisika Komputasi 1 dari kelas D1. Saya akan mempresentasikan tentang RAM, kemudian storage, prosesor, bahasa pemrograman berbasis aplikasi atau desktop, bahasa pemrograman berbasis web-based. Sekian, selamat menonton. Bahasan untuk yang pertama adalah tentang peripheral pada device, yaitu pada PC atau smartphone. Yang pertama adalah RAM. Apa sih RAM itu? RAM atau Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard pada tahun 1968. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap atau bersamaan, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori ataupun dalam data acak. Jadi, RAM ini adalah sebagai penyimpan sementara yang digunakan oleh komputer atau software tertentu agar dapat diproses secara cepat. Semakin cepat CPU, maka semakin besar kemampuan RAM untuk mendukung CPU tersebut. Kecepatan RAM dinyatakan dengan hitungan megahertz. Kemudian RAM sendiri bersifat volatil, yang artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya, seperti DVD, flash disk, yang bersifat non-volatil. Jadi, RAM ini hanya bekerja ketika komputer dalam keadaan hidup saja. Kemudian, fungsi RAM. Yang pertama adalah membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua adalah penyimpanan sementara. RAM dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika mengerjakan sesuatu, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen agar mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan data-data yang penting. Bagian-bagian dari RAM. Yang pertama adalah input storage, yang berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dalam alat input. Yang kedua adalah program storage, bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga adalah working storage, yaitu bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahannya. Output storage, yaitu untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Jenis-jenis dari RAM. Yang pertama adalah DRAM atau dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kemudian FPM DRAM atau Fast Peak Mode DRAM yang diciptakan pada tahun 1987 yang dikenal dengan FPM, yang memiliki kecepatan antara 16 hingga 66 MHz. SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, yaitu jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM yang telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, cocok dengan sistem bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Ada DDR-RAM atau Double Rate RAM, atau sering kita sebut sebagai DDR, yaitu salah satu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. Pada tahun 1999, dua perusahaan yang sedang bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesor masing-masing. Dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan DDR SDRAM atau dikenal dengan RAM tipe DDR1. DDR2 SDRAM, yaitu pengembangan berlanjut dari RAM 1. DDR2 ini memiliki kecepatan yang lebih baik,
RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitas 2 GB. DDR3 SDRAM. Pada tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru, yaitu DDR3 SDRAM yang bukan daya hingga 1,5 volt. Kemudian kemampuannya lebih baik. Begitu juga dia lebih irit daya dalam membuat DDR2 tertinggal jauh. Kemudian DDR4 SDRAM yang dirilis pada tahun 2014, namun baru digunakan pada tahun 2015. RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, yaitu jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada Pentium 4. RAM jenis ini juga mengalir data sebesar 1 GB per second-nya. SRAM atau Static RAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya dapat disimpan dengan baik atau bisa disebut non-volatil. EDORAM atau Extended Data Out RAM, yaitu jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. EDORAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486. Kemudian bahasan kedua tentang storage. Apa itu storage? Secara umum, pengertian storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Perkembangan perangkat storage sangat unik karena ukurannya selalu berbanding terbalik dengan kapasitasnya, yaitu semakin besar ukuran penyimpanannya, maka ukuran fisiknya akan semakin kecil. Jenis dari storage. Yang pertama adalah primary storage, yaitu dapat disebut dengan penyimpanan primer ataupun memori internal. Primary storage digunakan oleh CPU atau prosesor untuk mengimbangi dalam mengolah data, karena kecepatan dari CPU itu tidak dapat dilayani oleh perangkat penyimpanan lain. Contoh dari primary storage yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, yaitu sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam pengolahan data, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory, yaitu sebuah memori penyimpanan data yang hanya dapat dibaca oleh pengisi ROM itu sendiri. Biasanya ROM dipasang secara khusus oleh pihak pabrik. Secondary storage, yaitu sebuah penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Kenapa disebut permanen? Karena secondary storage bersifat non-volatil yang sama sekali tidak tergantung pada listrik seperti primary storage. Contoh yang pertama ada hard disk, yaitu perangkat penyimpanan secara khusus yang bisa digunakan pada perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk itu perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Biasanya digunakan untuk menyimpan data operating system dan data pengguna lainnya yang bersifat permanen. Kemudian ada disket. Pengguna komputer menggunakan disket untuk menyimpan berbagai macam data termasuk sistem operasi. Namun ukurannya yang tergolong kecil sehingga ketika hard disk ditemukan, akhirnya pengguna komputer tidak lagi menggunakan disket sebagai media penyimpannya. Yang ketiga ada DVD atau CD, yaitu sebuah perangkat penyimpanan yang sudah tergolong lama. Namun, sampai saat ini banyak pengguna yang masih memanfaatkannya untuk menyimpan data, karena inovasi dari perangkat ini sangat terus dilakukan. Kemudian ada macam-macam storage. Yang pertama adalah punch card, yaitu adalah lembar-lembar kertas yang dilubangi, kemudian secara otomatis dapat memprogram mesin secara spesifik. Contoh mesin yang dapat digunakan yaitu adalah mesin pabrik tekstil. Punch tape,
yaitu dapat menampung data lebih banyak daripada punch card karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Penggunaan pertama dari punch tab ini pada tahun 1846 dan digunakan untuk mesin telegram dan mesin faksimili. Yang ketiga adalah Selectron tab, yaitu perangkat yang berukuran 10 inci hingga 254 mm. Kemudian kapasitasnya sendiri sebesar 4096 bits. Kemudian ada magnetic tape, yaitu alat penyimpan yang mampu menyimpan data yang sebanding dengan 10.000 lembar punch card sekaligus. Kemudian ada magnetic drum, yaitu berukuran kurang lebih 40 cm dan mampu berputar 12.500 kali per menit dan merupakan data storage komputer IBM 650 yang mampu menyimpan data sebanyak 10.000 karakter. Kemudian ada hard drive. Hard drive ini pertama kali diluncurkan dengan kapasitas 3,75 MB dengan ukuran sebesar 1,9 meter persegi. Dari segi harga juga sangat mahal. Satu buah hard drive pada saat itu dihargai dengan sekitar $9.200 Amerika per megabyte-nya. Kemudian ada floppy disk. Floppy disk ini adalah alat penyimpanan portable. Bentuknya kecil dan ukurannya itu 5,14 inci dan dapat dibawa kemana-mana. Kemudian setelah direnovasi, ukurannya menjadi lebih kecil hingga kurang dari 3,5 inci. Kemudian ada hard disk. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil dan dapat portable dengan harga yang jauh lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian ada multiple media card yang biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital smartphone atau kamera. Besar kapasitasnya pada awal-awal adalah 16 MB hingga 1 GB. Kemudian berevolusi dan ukurannya sangat kecil atau mini SD pada saat ini dengan kapasitas bisa mencapai 1 TB. Kemudian ada flash disk. Flash disk ini adalah media penyimpanan yang sekarang kita biasa menyebutnya USB, yang sampai sekarang terus berkembang dan segi kecepatan baca tulis maupun kapasitasnya juga masih terjaga. Kemudian ada SSD atau solid state drive, yaitu menggunakan teknologi yang bernama non-volatile memory, yaitu chip memori yang tidak akan kehilangan datanya meski tidak dialiri listrik. Kemudian ada cold data storage, yaitu media penyimpanan yang paling mutakhir di mana kita menyimpan data dan tidak lagi menggunakan perangkat keras. Salah satunya adalah Google Drive. Kemudian bahasan yang ketiga adalah prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor yaitu adalah otak dari komputer. Prosesor pada umumnya juga disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit, yaitu suatu chip yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengelola, dan menggunakan sebagai pusat maupun otak dari kegiatan komputer. Prosesor ini biasanya terletak di motherboard. Bagian-bagian dari prosesor. Yang pertama ada ALU. ALU ini digunakan untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kemudian ada CPU, yaitu pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Ada MU, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Kemudian bagaimana cara kerja dari prosesor? Yang pertama, ALU melakukan operasi matematis seperti pengulangan, penambahan, perkalian, dan sebagainya. Kemudian mikroprosesor modern mengandung floating point unit yang dapat menggunakan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka-angka yang cukup besar.
Kemudian memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya, kemudian mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Fungsi-fungsi dari prosesor. Yang pertama adalah menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Yang kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Yang ketiga, mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa dari komputer. Kelima, mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Keenam, untuk melindungi serta mendukung kebutuhan spesifik dari sebuah komputer. 7. Memastikan komputer bekerja dengan baik. 8. Menjaga stabilitas dari tiap komponen komputer. Kemudian ada macam-macam dari prosesor. Yang pertama ada Intel prosesor, kemudian AMD, ARM, Search, Transmeta, VIA, Apple, IBM, serta IDT. Inti dari perbedaan dari RAM storage processor. Yang pertama, RAM ada penyimpanan sementara dan mempercepat progres kerja dari prosesor. Kemudian storage adalah penyimpanan permanen dan sementara data program. Kemudian ada prosesor, yaitu bagian atau otak yang memproses input yang diterima oleh device. Kemudian contoh spesifikasi teknis salah satu jenis device. Di sini saya mengambil sebuah device PC atau laptop, yaitu Acer E5 473G yang memiliki spesifikasi yang pertama prosesor Intel Core i5 5200U, atau kita bisa menyebutnya Intel Core i5. Intel Core i5 ini sebenarnya tidak dilakukan lagi, tetapi Intel selalu mengeluarkan generasi baru setiap tahunnya. Jadi semakin tinggi naik Intel Core i-nya, maka semakin bagus prosesornya. Seperti itu. Kemudian ada memori atau RAM. Untuk RAM, jangan hanya terpaku pada angka 4GB, 8GB, ataupun 16GB-nya, tetapi juga jenis RAM-nya. Umumnya, laptop memiliki jenis RAM yang berbeda, yaitu ada DDR3, 4, dan 4L. Untuk era sekarang, mungkin menyarankan dah DDR4 karena teknologinya sudah cukup unggul daripada DDR3 dari segi konsumsi daya, frekuensi, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk hard drive atau storage, dari spesifikasi tercatat bahwa memori internalnya adalah 500GB dengan mode SATA. SATA sendiri sebenarnya sudah cukup bagus untuk jenis memori laptop, di mana SATA dibuat dengan kemampuan hot swap, sehingga dapat mematikan dan menyalakan sendiri tanpa melakukan shutdown pada sistem komputer. Kemudian, bagi yang ingin mencari laptop untuk bekerja secara maksimal, mungkin bisa memiliki memori SSD saja, karena mampu memberikan performa yang jauh lebih baik daripada SATA dan yang lainnya. Kemudian ada display. Display ini sama artinya dengan layar laptop. Umumnya orang hanya memperhatikan ukurannya, tapi tidak memperhatikan jenisnya juga. Layar LED adalah jenis layar yang banyak digunakan untuk era saat ini karena layarnya lebih terang dan lebih hemat. Untuk di pasaran ada jenis layar lain yaitu LCD, tapi jenis itu sudah sedikit ketinggalan zaman dan boros sistem memancarkan radiasi lebih besar daripada LED. Kemudian sistem operasi. Acer E5 ini menggunakan Windows 7, sedangkan saat ini eranya sudah Windows 10. Kemudian untuk jenis Windows, kita harus mengetahui dia itu mode Home Edition atau Professional, karena kedua jenis ini berbeda dalam penggunaannya, di mana Home Edition ini ditujukan untuk kegiatan sehari-hari, sementara Professional ditujukan untuk pada pekerja yang membutuhkan layanan lebih lengkap dari sebuah sistem operasi. Kemudian di sini ada seperti DVD-RW.
yaitu fitur konektivitas yang saat ini mulai ditinggalkan karena saat ini sudah sedikit orang yang menggunakan DVD untuk penyimpanan data. Kemudian kita ke bahasa pemrograman pada aplikasi desktop dan web-based. Bahasa pemrograman kita akan membahas. Yang pertama adalah desktop. Desktop pengaplikasiannya yaitu pada MATLAB, NetBeans, dan Borland C++. Kemudian pada web-based ada PHP, HTML, dan JavaScript. Yang pertama adalah pada desktop, yaitu MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Mathematics Laboratory yang dikembangkan oleh MathWorks yang termasuk bahasa pemrogramannya tinggi. Dengan memanfaatkan MATLAB, pengguna dapat menggunakan analisis data, pengembangan algoritma, dan membuat model maupun aplikasi. Bahasa, tools, dan fungsi-fungsi built-in akan memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan memperoleh solusi dengan lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan spreadsheet atau bahasa pemrograman tradisional. MATLAB menggunakan konsep array atau matriks sebagai standar variabel elemennya tanpa memerlukan pendeklarasian array seperti bahasa yang lainnya. Array merupakan sekumpulan data yang diatur dalam baris dan kolom dan diwakili oleh sebuah nama nilai data, dan sebuah array dapat diakses dengan memasukkan nama dari array tersebut. Kemudian dalam industri, MATLAB dapat digunakan untuk riset, komputasi, dan analisa. Kelebihan dari MATLAB. Yang pertama adalah MATLAB sangat handal untuk komputasi yang terkait dengan array atau matriks. Kemudian yang kedua, platform yang berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki fungsi-fungsi bawaan atau predefined function. Kemudian yang keempat, memiliki perangkat yang berdiri sendiri untuk menampilkan gambar atau grafik. Yang kelima, memiliki GUI atau Graphical User Interface. Kemudian ada karakteristik dari MATLAB. Yang pertama, bahasa pemrogramannya berdasarkan pada matriks atau baris dan kolom. Tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus seperti Simulink, Neural Network, Stateflow, dan sebagainya. Kemudian ada dalam menulis kode program tidak harus mendeklarasikan array terlebih dahulu. Kemudian memiliki waktu pengembangan program yang lebih cepat dibandingkan dengan pemrograman tradisional. Kemudian yang kedua adalah tentang NetBeans. NetBeans adalah suatu aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berbasis di atas Swing. Maksud Swing di sini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Solaris. Sedangkan Integrated Development Environment suatu sistem pemrograman atau development yang diintegrasikan ke dalam suatu perangkat lunak. Tidak hanya menunjang bahasa pemrograman Java saja, dan ini juga menggunakan program yang berbasis bahasa C dan C++ atau dynamic language seperti PHP, JavaScript, Groovy, dan Ruby. Fungsi yaitu sebagai media untuk menulis, melakukan compile, mencari error pada program yang berbasis bahasa Java, C atau C++, bahkan dynamic language seperti PHP, JavaScript, Groovy, atau Ruby. Dengan fungsinya yang multi-language ini, NetBeans juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan program dengan berjalannya desktop, web, enterprise, atau mobile. Untuk fitur-fitur yang ada pada NetBeans, yaitu ada Smart Code Completion, yaitu memberi saran kepada programmer nama variabel dari suatu type. Kemudian parameter dari suatu metode serta melengkapi keyword. Ada juga bookmarking, yaitu untuk memberi tanda pada baris kode. Pada suatu saat kita akan modifikasi. Lalu ada juga GoToCommands yang
membantu kita untuk jump ke deklarasi variabel, change code, dan file dalam project yang sama. Selain itu, masih banyak fitur yang lainnya. Kemudian, ada kelebihan dari NetBeans. Aplikasi NetBeans ini merupakan aplikasi yang free atau gratis. Kemudian, Sun Microsystem yang merupakan pengembang Swing dapat membuat aplikasi NetBeans ini sangat kompatibel dengan Swing. Kemudian, NetBeans juga termasuk aplikasi development yang multibahasa. NetBeans juga cocok untuk pengembangan sistem dengan skala enterprise. Kekurangan dari NetBeans yaitu adalah dia itu sebenarnya juga Java GUI. Jadi tidak hanya Java GUI tapi juga termasuk SVT dan JFast. Kemudian source code untuk Java GUI sudah dipatenkan oleh NetBeans dalam waktu generated code, sehingga para programmer dan developer tidak dapat merubah atau memodifikasi isinya secara manual. Kemudian dalam hal spesifikasi juga tergolong cukup tinggi. Perlu ruang memori dan hard disk yang cukup agar dapat menggunakannya. Yang ketiga adalah Borderline C++. Borderline ini ada perangkat lunak yang menyusun aplikasi yang berdasarkan pada bahasa pemrograman C dan bekerja pada lingkungan sistem operasi Windows. Khusus untuk pemrograman database, Borderline C++ dapat dihubungkan dengan Notepad, sehingga sarana penyimpanan data yang standar memudahkan programmer dalam membuat program, serta dapat diketahui juga terdapat dalam isi database atau Notepad tersebut. Sedangkan Notepad sendiri nanti adalah aplikasi yang akan dibawa oleh Windows. Notepad biasanya digunakan sebagai sarana lain untuk mengaplikasikan pembuatan halaman web ataupun juga untuk mencatat beberapa catatan kecil. Kemudian ada sejarah singkat tentang C++. C++ ini dikembangkan oleh Bell Labs oleh Burgess George pada tahun 1970-an. Kemudian bahasanya yaitu BCL. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang dengan bahasa pemrograman jalan oleh Unix. Tetapi versi ANSI, bahasa program C menjadi versi dominan untuk Borderline ini. Meskipun versi sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem, Burgess George pada Bell Labs pertama kali menggunakan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya, seperti inheritance dan overloading. Kemudian fungsi dari C++ adalah menulis naskah program, mengompilasi program atau compile, melakukan pengujian terhadap program, mengaitkan objek dan library ke program atau linking, menjalankan program atau running. Kemudian adanya kelebihan. Bahasa standarnya dari Borderline ini adalah ANSI yang bisa dipakai berbagai platform. Kemudian kecepatan programnya sangat probabilitas dan fleksibilitas. Kemudian bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode program bersifat reusable sehingga dapat digunakan kembali. Kemudian bahasa C++ hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci. Dukungan pustaka fungsi dan kelas banyak sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi makro. Kemudian C++ adalah bahasa terstruktur. Bahasa C++ termasuk bahasa tingkat menengah dan lebih dekat dengan bahasa mesin. C++ dapat membuat aplikasi grafik prosesor berkualitas tinggi. Adapun kekurangan dari Borderline C++, yaitu C++ tidak murni OOP sehingga kurang cocok untuk mengajarkan konsep OOP. C++ mungkin tidak terpengaruh oleh sistem operasional, tetapi tool untuk developmentnya harus spesifik pada salah satu sistem operasi. Contoh Visual Studio hanya dapat berjalan di Windows. Kemudian implementasi C++ untuk teknologi IT pada saat sekarang sudah sangat sulit sekali. Kemudian sulitnya membuat sesuatu dengan C++.
Sekarang kita akan bahas tentang bahasa pemrograman web base. Yang pertama adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk mengembangkan web. Fungsi PHP sendiri adalah membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis, atau dapat juga aplikasi web. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk memuat website. PHP digunakan karena untuk membuat website dinamis bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian membuat halaman yang dapat berubah-ubah sesuai dengan input user. Kemudian dapat memproses form. Ya, definisi telah saya utarakan tadi. Kemudian ada alasan mengapa PHP sering digunakan. Yang pertama adalah PHP adalah bahasa yang bersifat open source atau gratis. Kemudian proses belajar program PHP lebih singkat dibandingkan dengan JSP atau ASP. Kemudian PHP adalah bahasa pemrograman yang populer, maka komunitas banyak yang mendokumentasi. Kemudian sebagian besar server web hosting mendukung PHP secara default, tidak seperti bahasa lain. PHP memperbarui secara teratur untuk mengikuti tren teknologi baru. PHP adalah bahasa scripting sisi server. Kemudian PHP bekerja sama dengan MySQL. PHP adalah bahasa lintas platform, yang berarti dapat pada aplikasi di sejumlah sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Yang kedua adalah HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML membutuhkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, dan tautan, dan backquote untuk halaman web dan aplikasi. Yang pertama definisi sudah saya utarakan. Kemudian ada cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari HTML? Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan eksistensi .html atau .htm. Eksistensi file ini dapat dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox. Browser tersebut memuat file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dengan membacanya. Kemudian, kelebihan dari HTML. Yang pertama, bahasa yang digunakan sangat luas dan memiliki banyak sumber. Dijalankan secara alami, kemudian memiliki learning curve yang mudah, open source dan sepenuhnya gratis, bahasa markup dan rapi serta konsisten, standar web yang resmi, dimaintain oleh World Wide Web Consortium atau W3C, mudah diintegrasikan dengan bahasa back-end seperti PHP dan Node.js. Kekurangan dari bahasa HTML. Paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis dapat menggunakan JavaScript atau back-end seperti PHP. HTML tidak memungkinkan user untuk melaksanakan logik. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah. Kemudian, fitur-fitur baru tidak dapat digunakan secara cepat di sebagian browser. Terkadang perilaku browser susah untuk multiplexing. Yang ketiga adalah kita akan membahas JavaScript. JavaScript adalah suatu bahasa kode atau pemrograman yang digunakan untuk menciptakan sekaligus mengendalikan konten website agar dinamis. Kemudian ada cara kerja dari JavaScript. Yang pertama ada pemrosesan JavaScript dilakukan untuk menguji situs dengan mengirim permintaan yang selanjutnya diproses ke server. Kemudian peramban web mengirim hasil pemrosesan tersebut ke penyedia situs. Kemudian untuk pemula dapat menemukan kode JavaScript di suatu laman situs yang semua prosesnya sederhana. Bahkan proses ini juga lebih terasa familiar dan simpel jika Anda telah bekerja menggunakan HTML atau CSS. Adapun fungsi dari JavaScript sendiri adalah membuat situs tampak lebih interaktif dan menarik karena akan lebih dari sekedar laman statis yang penuh tulisan. Kemudian berfungsi untuk mobile app.
Kemudian menciptakan game berbasis web browser. Meskipun JavaScript umumnya digunakan untuk menciptakan bagian front-end pada sebuah situs, bahasa pemrograman ini sangat serbaguna sehingga bisa digunakan untuk bagian back-end situs. Adapun tipe data, yang pertama adalah string. String yaitu variabel dengan rangkaian karakter yang membentuk teks. Yang kedua adalah number, yaitu variabel angka. Boolean adalah variabel memberikan nilai benar atau salah atau true or false. Kemudian ada array. Array itu variabel yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Ada object, yaitu tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan semua bentuk dalam JavaScript. Kemudian yang terakhir ada function, yaitu potongan kode yang dapat dikumpulkan dan digunakan kembali. Kemudian ada pun peraturan dasar dalam penulisan kode JavaScript. Yang pertama, JavaScript sangat sensitif. Jadi, kode harus ditulis dengan benar dan tidak ada kesalahan satu karakter pun. Dalam statement dan atau pernyataan harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian variabel harus terdefinisi terlebih dahulu sebelum digunakan dan harus selalu diawali dengan sebuah huruf atau garis bawah. Kemudian menentukan jenis data yang dimasukkan dalam variabel, tetapi tidak harus secara eksplisit disebutkan. String harus ditulis di antara tanda petik ganda ataupun tunggal. Jika ingin menampilkan karakter khusus, maka harus diawali dengan tanda backslash. Kemudian jika ingin memasukkan komentar dalam naskah, gunakan 2 garing. Untuk menemukan komentar satu baris, dapat menggunakan garing bintang ataupun bintang garing jika ingin menulis komentar dari lebih dari satu baris. Kemudian harus memisahkan nama situs menjadi beberapa komponen terkecil yang independen dan dapat beroperasi sendiri. Kemudian dengan masing-masing nama situs yang independen dan dapat bekerja sendiri, maka tidak perlu menggunakan variabel global. Hal ini membuat aplikasi atau situs menjadi bekerja lebih cepat. Debugging pun lebih mudah. Kemudian kode harus sederhana dan tidak ada duplikasi kode. Hal ini untuk memudahkan jika suatu saat harus melakukan debugging karena ada yang lebih mudah menelusuri kembali kode yang sudah lama ditulis. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.